Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Putri Anindya dari kelompok 12 akan melakukan pengamatan karakteristik daging segar dan efek penambahan nanas pada karakteristik daging. Potong daging menjadi 4 bagian yang ukurannya kurang lebih sama. Lumatkan nanas sampai halus. Di sini saya menggunakan parutan. 2 sampel dibaluri dengan nanas, kemudian disimpan di suhu yang berbeda, di suhu ruang dan di suhu rendah. 2 sampel lainnya juga disimpan di suhu yang berbeda. Semuanya disimpan selama 60 menit. Setelah 60 menit, amati aroma, warna, tekstur serat, dan tingkat keumpukan daging. Sampel yang dibaluri nanas dan disimpan di suhu ruang memiliki tingkat keumpukan yang paling tinggi dan serat yang paling terlihat. Kemudian, sampel yang disimpan di suhu ruang tanpa baluran nanas memiliki aroma yang cukup amis terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrina Rusdiana, NIM I1419061 akan melakukan pengamatan peluburan daun pepaya pada daging ayam terhadap suhu ruang dan suhu rendah. Siapkan potongan ayam dan daun pepaya yang sudah dihaluskan. Amati karakteristik daging ayam segar. Lumuri daging ayam segar dengan daun pepaya yang sudah dihaluskan pada kedua sampel yang akan digunakan, yaitu pada suhu ruang dan juga suhu rendah. Kemudian, amati sampel setelah penyimpanan pada suhu ruang dan pada suhu rendah. Dapat diketahui bahwa sampel pada penyimpanan suhu ruang memiliki tingkat keempukan yang lebih tinggi daripada sampel pada suhu rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansadi Wanggana Rehninggrayusni akan melakukan pengamatan karakteristik daging ayam akibat pengolahan, penggorengan, dan perebusan. Amati karakteristik sampel daging ayam segar. Potong sampel menjadi 2 bagian untuk diberi 2 perlakuan yang berbeda. Goreng sampel pertama hingga matang, dan rebus sampel kedua hingga matang. Amati perubahan karakteristik sampel akibat perebusan dan penggorengan. Sampel daging ayam yang direbus berwarna putih pucat dan beraroma khas ayam kurang kuat. Tekstur serat dagingnya mudah terurai dan tingkat keempukannya sedang. Sampel daging ayam yang digoreng berwarna kecoklatan pada permukaannya dan beraroma lezat khas ayam yang kuat. Tekstur serat dagingnya agak mudah terurai dan tingkat keempukannya sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nabila, NIM I1419056. Kali ini aku akan melakukan percobaan efek pengolahan terhadap karakteristik daging ayam. Siapkan daging ayam. Amati karakteristiknya meliputi warna, serat daging, tekstur, dan aroma. Siapkan panci untuk pengukusan. Kukus ayam hingga matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Kemudian, amati karakteristiknya. Warna daging ayam yang telah dikukus berwarna putih pucat. Kemudian, teksturnya empuk dan serat daging mudah terurai. Aroma khas ayam matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Anissa Saliha, NIM I1419062 akan melakukan praktikum materi daging dan unggas pada percobaan
Kegiatan 3 yaitu efek penyimpanan di suhu rendah pada karakteristik daging ayam. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, seperti cling wrap, kapas, daging dada ayam, dan 2 mangkuk. Kedua, ambil daging dan amati karakteristik awalnya. Ketiga, potong daging menjadi 2 bagian. Keempat, alasi bagian dalam kedua mangkok dengan kapas. Lalu, letakkan tiap potongan daging ke tiap mangkok. Kelima, tutup dengan cling wrap atau penutup wadah lainnya. Dan simpan sampel sesuai dengan perlakuannya selama 24 jam. Setelah 24 jam, keluarkan sampel lalu biarkan suhunya kembali ke suhu ruang secara alami. Lalu buka cling wrap. Keenam, amati kembali karakteristik tiap perlakuan. Amati perubahan yang terjadi. Perubahan karakteristik pada perlakuan 1 tidak banyak. Perubahan yang terjadi hanya terdapat pada tekstur serat daging dan tingkat keempukan daging. Kapas yang berada di bawah daging perlakuan 1 menampakkan kondisi yang basah dan berwarna kecoklatan. Perubahan yang terjadi pada daging perlakuan 2 terlihat signifikan. Warnanya menjadi pucat, aromanya hilang, teksturnya menjadi keras, dan keempukannya menjadi kurang empuk. Lalu pada kapas tidak terlihat noda dan kering. Kita akan melakukan diskusi dari kegiatan pertama. Siapa tuh? Jadi di percobaan pertama itu kan jadi kebagi 3 sampel yang tanpa lumatan apa-apa, terus habis itu dilumuri dengan daun pepaya sama buah nanas, dan disimpan di suhu yang berbeda, suhu ruang sama suhu rendah. Pertanyaan nomor 4, apakah perbedaan suhu penyimpanan mempengaruhi karakteristik daging? Suhu mempengaruhi karakteristik daging. Yang berubah itu dari segi aromanya. Aroma daging yang disimpan di suhu ruang itu tuh lebih beraroma amis dan hampir bau kayak bau busuk itu karena ada proses oksidasi yang nyebabin mikroorganismenya itu bertambah banyak. Selanjutnya tuh ini pelumuran daun pepaya pada daging. Jadi kalau misalnya yang daun pepaya itu dia juga sama kayak yang nanas. Jadi buat di suhu ruang itu dia lebih empuk gitu daripada yang di suhu refrigerasi. Karena kalau yang di suhu refrigerasi tuh kayak agak keras gitu. Terus yang jadi buat di nanas itu kan ada enzim bromelin buat yang mempengaruhi tingkat keempukannya. Tapi kalau misalnya di pepaya tuh dia punya enzim papain. Gua yang prosedur yang kedua itu kan sampelnya ada 3, ada yang direbus, ada yang dikukus, ada yang digoreng. Nah, gua penggorengan sama perebusan. Nah, pertanyaannya, apakah ada perbedaan karakteristik antara sambal segar dan sambal yang sudah diolah? Ada. Aroma amis ayamnya tuh jadi hilang, terus serat dagingnya jadi mudah terurai, terus warnanya juga berubah gitu. Tadinya kan ada kemerah-merah gitu. Nah, yang nomor 5, adakah perbedaan efek terhadap karakteristik daging dari ketiga proses pengolahan tersebut? Ada. Kalau yang goreng kan warnanya jadi kayak kecoklatan gitu kan. Kalau misalnya yang rebus dia jadi putih pucat. Terus kalau aromanya yang rebus itu dia nggak terlalu kuat aromanya. Kalau yang goreng jadi keluar aroma ayamnya itu kuat gitu. Terus kalau serat yang rebus agak lebih mudah terurai juga. Terus dua-duanya jadi lebih empuk daripada yang masih mentah. Habis itu nomor 6, apakah ada metode pengolahan lainnya yang juga biasa dilakukan pada jenis daging yang diamati? Nah, salah satu proses pengolahan yang lain tuh ada pengasapan.
itu dia bisa ngasih aroma yang khas, terus bisa salah satu cara pengawetan makanan juga. Caranya itu makanannya diasapin dengan panas dan asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Udah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kegiatan 3, yaitu karakteristik daging ayam akibat penyimpanan dingin. Pertanyaan pertama itu, apakah ada perbedaan karakteristik antara sampel segar dan sampel sesudah penyimpanan dingin? Ada perbedaannya. Kalau yang perlakuan 1 atau perlakuan di suhu rendah chiller, itu tuh perbedaannya di bagian tekstur sama keempukan. Terus kalau di perlakuan 2 atau suhu rendah beku, itu perbedaannya itu di segala aspek karakteristik dari warna, aroma, tekstur, sama tingkat keempukannya. Di perlakuan 1, tekstur serat daging itu jadi lebih kenyalnya tuh, kelenturannya itu berkurang. Nah, terus kalau di keempukannya itu juga berkurang. Di perlakuan kedua atau suhu rendah beku, warnanya tuh jadi makin pucat, aromanya itu menghilang, jadi diganti sama aroma freezer. Terus tekstur serat dagingnya tuh kaku, tingkat keempukannya juga sangat berkurang, jadi benar-benar keras. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apakah suhu penyimpanan dingin yang berbeda memengaruhi karakteristik daging? Ya, memengaruhi. Dari yang tadi dijelasin di atas tuh semuanya berefek gitu di setiap aspek karakteristik. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi kapas yang digunakan untuk mengalasi daging selama penyimpanan? Jadi di perlakuan pertama, kapasnya tuh lebih lembab, lebih basah, terus ada warna kecoklatan. Nah, kalau di perlakuan kedua yang di suhu beku, kapasnya tuh kering, terus gak kena warna apapun. Terus kalau fenomena yang terjadi kalau dari jurnal tuh dibilangnya, jadi kalau di suhu refrigerasi, daya ikat airnya itu lebih rendah daripada di suhu beku. Jadi air dari daging itu keluar semua. Makanya kenapa di kapas perlakuan pertama lebih basah daripada di perlakuan kedua. Begitu. Ya, jadi perbedaan karakteristik sampel segar dengan yang sudah diolah dengan cara pengukusan itu ada. Yang pertama itu warnanya, warna daging pertama itu sebelum pengukusan itu keorenan merah muda, setelah dikukus menjadi putih pucat. Lalu ada keempukan daging yang tadinya cukup empuk menjadi lebih empuk lagi. Lalu pertanyaan nomor 2, perbedaan karakteristik dengan pengolahan berbeda. Ada beberapa perbedaan, contohnya di karakteristik warna pada sampel yang digoreng akan berwarna keemasan atau kecoklatan, dan untuk sampel yang dikukus berwarna putih pucat. Terus ada cara pengolahan lain apa tidak? Ada, contohnya itu dipanggang atau dibakar. Nah, itu bisa di atas bara arang atau di oven.